Hormati Ibu Penguji, Ibu Dr. Nurlela MP, dan Pak Tri ya. Iya Pak Tri Pak. Oke, baik Pak Tri ya. Kegiatan UPAM ini waktunya berlangsung selama 50 menit Pak ya. Kami berikan 15 menit untuk menyajikan kegiatan yang telah dilalui ya, mulai dari identifikasi masalah sampai rencana aksi. Silakan bercerita ke kami Bapak Ibu ya. Iya Pak. Selama 15 menit ya. Setelah itu kami akan langsung menanggapi. Baik, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Andi Muaz Palerangi dan juga Ibu Nurhaja Nurlaila. Terima kasih untuk hari ini kesempatannya saya bisa mempresentasikan mulai dari lembar kerja 1.1 hingga sampai selesai sampai nanti pembelajaran PPL. Jadi selama saya menangkap kuliah di PPG dalam jabatan ini, alhamdulillah saya mendapatkan banyak ilmu. Yang pertama dari tugas yang diajarkan kemarin yaitu mengenai lembar kerja yang pertama, yaitu LK 1.1, yaitu mengidentifikasi masalah. Untuk yang masalah yang dijelaskan jenis permasalahannya itu ada kurang lebih saya ambil itu 6. Yang pertama jenis permasalahan pedagogik, literasi dan numerasi, kemudian kesulitan belajar siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus. Kemudian yang ketiga membangun relasi hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Yang keempat pemahaman pemanfaatan model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Yang kelima materi terkait literasi, numerasi, advance, material, miskonsepsi, dan host. Kemudian yang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi inovasi dalam pembelajaran. Dari 6 jenis permasalahan tersebut, maka saya mengambil masalah yang diidentifikasi. Yang pertama mulai dari pedagogik, literasi, dan numerasi. Untuk masalah yang diidentifikasi yaitu peserta didik kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Peserta didik lebih banyak diam dan ada juga yang ngobrol dengan teman sebangkunya. Kemudian peserta didik masih memiliki semangat belajar yang masih rendah. Untuk literasinya kurang perhatian peserta didik dalam membaca job sheet, menyebabkan peserta didik dalam melaksanakan praktek kurang memahami apa yang harus dikerjakan. Kemudian untuk jenis permasalahan yang kedua, kesulitan belajar siswa yang berkebutuhan khusus ya. Jadi karena berkebutuhan khusus akhirnya siswa rendah dalam mempelajari pelajaran praktek teknik permesinan khususnya fresh CNC, karena peserta didik tersebut harus ditangani dengan kebutuhan khusus ya, karena memang siswa tersebut harus memiliki waktu dan juga penanganan yang khusus. Kemudian yang jenis masalah yang ketiga yaitu membangun relasi hubungan dengan siswa dan orang tuanya. Masalah yang diidentifikasinya itu ya pertama kurangnya perhatian orang tua terhadap proses belajar, kemudian kurangnya pemahaman orang tua terhadap proses belajar mengajar. Yang ketiga, siswa sering masuk sekolah atau bolos. Kemudian hubungan komunikasi antara guru dan orang tua peserta didik terkait pembelajaran masih kurang. Untuk yang keempat, pemahaman pemanfaatan model pembelajaran ya. Yang diidentifikasi yaitu guru belum mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik materi. Kemudian guru belum mengoptimalkan pembelajaran yang sesuai dengan praktek dan karakteristik materi untuk pelajaran praktek. Kemudian yang masalah tadi yang kelima, materi literasi, numerasi, advance, miskonsepsi, identifikasinya yaitu pelajaran di kelas masih berdasarkan pada soal-soal lama atau belum HOTS. Kemudian ada kesalahpahaman konsep kunci pembelajaran yang di kelas belum berdasarkan sistem HOTS. Kemudian kurang perhatiannya peserta didik dalam membaca job sheet. Kemudian terkait dengan pembelajaran praktek, siswa juga banyak belum bisa menghitung
dalam menghitung putaran atau kecepatan atau yang ada di praktek permesinan. Kemudian yang keenam tadi masalahnya adalah pemanfaatan teknologi inovasi dalam pembelajaran. Yang diidentifikasikan yaitu guru belum mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif dengan karakteristik materi pelajaran mesin frekuensi. Mau Kak bikin buku di bagaimana kasih masuk nama tak buku strategi. Ya Bu. Strategi. Iya. Iya Bu. Ya. Bu. Kurang jelas Bu. Iya Bu. Kan bukan. Ji tugas-tugasnya anak-anak perempuan. Oh iya. Keren untuk ya paling. Terima kasih. Iya. Iya, keren. Saya lanjutkan lagi. Untuk pemanfaatan teknologi inovasi, yaitu guru belum mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran mesin sensi. Kemudian guru juga belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi seperti menggunakan HP Android yang aplikasi sensi itu juga ada di aplikasi Android berbasis Android. Kemudian setelah saya ambil dari masalah yang diidentifikasikan, akhirnya di LK lembar yang kerja yang kedua, setelah masalah yang diidentifikasikan, kemudian saya ambil beberapa yang menurut saya nanti akan saya ajarkan pada pengembangan PPL nanti. Yang pertama saya ambil yang masalah yang telah diidentifikasi tadi adalah peserta didik memiliki semangat belajar yang rendah pada mata pelajaran sensi. Kemudian hasil eksplorasinya saya ambil dari beberapa literatur. Yang pertama adalah menurut Setiawan A 2016 di HTTP repository sudah ada di LK, yaitu kurang dukungan dari orang tua dan guru atau lingkungan sekitar. Kemudian ada beberapa artikel Kompas 29, yaitu ada faktor internal, yaitu keinginan, kemampuan, dan kondisi siswa. Kemudian ada lagi faktor eksternal berasal dari lingkungan, keluarga, masyarakat, dan lain-lain. Kemudian ada lagi literasi dari Widyasporo 2015 berupa kondisi fisik seperti peserta didik yang kurang sehat, misalnya demam, batuk, pilek, pembelajaran tidak dapat diserap dengan baik oleh peserta didik. Kemudian juga ada kondisi mental atau emosional peserta didik. Kemudian hasil wawancara terhadap guru, ternyata peserta didik mendapat perhatian dari orang tua, kurang dari perhatian dari orang tua karena sibuk bekerja. Kemudian siswa milih jurusan teknik mesin ini juga karena ikut-ikutan teman, bukan dari hati, sehingga peserta didik kurang semangat. Untuk wawancara dengan kepala sekolah, ternyata peserta didik bosan di dalam kelas karena pembelajaran kurang variatif atau monoton. Kemudian juga terdapatnya game online ketika belajar, mereka ada waktu kosong, dia memanfaatkan game online karena pembelajaran yang kurang efektif dan menyenangkan. Untuk yang wawancara dengan rekan sejawat, sarana dan prasarana masih belum sesuai dengan rasio jumlah, ya, tidak sebanding. Kemudian generasi yang sekarang serba instan, jadi mereka tidak suka dengan prosesnya, tapi mereka suka dengan hasilnya. Untuk CNC itu biasanya proses yang lebih susah daripada hasilnya, jadi mereka lebih suka melihat hasilnya. Kemudian masalah identifikasi yang kedua yang saya ambil yaitu kemampuan dasar hitung siswa tergolong rendah dalam mata pelajaran mesin CNC. Karena sangat rendah sekali, akhirnya saya ambil dari sumber kajian literatur menurut Yuli dan kawan-kawan dari 2016, yaitu kemampuan dasar matematika siswa rendah. Pembelajaran yang diberikan masih berbasis monoton. Kemudian untuk artikel Detik, pelajaran matematika yang masih menjadi mata pelajaran yang sulit untuk dipahami. Literatur lagi menurut Firman Syahnur, itu menyebutkan lemahnya kurikulum di Indonesia, kurang terlatihnya guru-guru Indonesia dalam menghitung, dan kurangnya dukungan dari lingkungan sekolah. Untuk hasil wawancara untuk dalam kemampuan dasar siswa menghitung, yaitu peserta didik menyebutkan multikum CNC tidak menjadi mata pelajaran yang disukai karena banyak perhitungan
program absolut, dan atau inkremental. Itu untuk wawancara dengan guru. Dengan kepala sekolah, praktikum mesin sensi yang sulit untuk dipahami dalam menggambar 3 dimensi karena job sheet-nya yang penuh dengan gambar. Untuk rekan sejawat, hasil eksplorasi penyebab masalahnya yaitu membaca job sheet, praktek mesin sensi juga merasa kesulitan. Yang ketiga, masalah yang diidentifikasikan untuk LK1-2 yaitu hubungan komunikasi antar guru dan orang tua peserta didik pembelajaran yang masih aktif. Ini saya ambil karena memang banyak di sekolah kami itu orang tua hanya sekedar mewajibkan saja anak untuk sekolah tapi tidak memperhatikan apa yang dibutuhkan siswa. Akhirnya saya ambil sumber kajian literatur jurnal yaitu menurut Hakim 2020 mengatakan bahwa orang tua itu harus lebih termotivasi dan lebih aktif terlibat dalam pembelajaran pada waktu daring dan dapat bekerja sama antara orang tua dan guru. Untuk literatur dari Carty, Brennan, dan Vesiarello yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang sangat penting adalah adanya kerjasama yang baik antara orang tua dan sekolah. Untuk yang literatur ketiga, Pusitaning-Tias 2016 mengatakan bahwa orang tua merupakan guru pertama dan utama bagi anak-anaknya karena orang tua lah yang mendapatkan bimbingan dan kasih sayang pertama kalinya. Hasil wawancara untuk guru, orang tua siswa jarang dilibatkan dalam kegiatan rapat sekolah. Dengan wawancara dengan kepala sekolah, orang tua siswa tidak dilibatkan dalam kegiatan proses pembelajaran. Kemudian dari rekan sejawat, orang tua juga jarang memperhatikan kebutuhan anak di sekolah. Untuk yang keempat, masalah yang telah diidentifikasikan tadi dari LK.1, saya ambil yang guru yang belum mengoptimalkan model pembelajaran inovatif sesuai dengan karakteristik materi pelajaran mesin presensi. Untuk kajian jurnalnya, menurut Nasrum dan kawan-kawan 2018 mengatakan bahwa guru memerlukan pendampingan dalam mengimplementasikan model pembelajaran. Menurut literatur Nasrun Faisal 2018, pendampingan model pembelajaran inovatif di sekolah dasar Kecamatan Medan Selain kepada masyarakat bahwa guru belum memahami langkah-langkah pembelajaran yang ada di kurikulum 2012 sehingga guru kurang termotivasi untuk mengaplikasi model pembelajaran. Kemudian literatur yang dari Irfani mengatakan bahwa belum semua guru di sekolah telah memanfaatkan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi secara optimal. Kemudian Susanto 2020, guru harus melakukan inovasi dalam melaksanakan pembelajaran dan memanfaatkan aplikasi media pembelajaran seperti Google Classroom, Google Form, WhatsApp, Google Meet, Zoom, Quiz, dan lain-lain. Untuk hasil wawancara, guru kurang memiliki waktu untuk merancang pembelajaran yang inovatif. Wawancara guru yang kedua, tenaga pendidik kurang menguasai teknologi. Wawancara dengan kepala sekolah, terbatasnya pemahaman guru dalam menerapkan pembelajaran yang inovatif. Kemudian guru kesulitan untuk mengembangkan konten pembelajaran yang inovatif. Untuk rekan sejawat wawancara, hasilnya guru belum pernah mengajar menggunakan aplikasi TIK sebagai pendukung pembelajaran. Dan ada beberapa guru yang masih menggunakan sistem konvensional dalam penggunaan media pembelajarannya. Kemudian setelah dari hasil eksplorasi masalah di LK3 yang saya ambil tadi ada 4, kemudian dari hasil eksplorasi masalah itu terdapat akar penyebab masalahnya. Yang pertama yang dari permasalahan tentang semangat belajar rendah pada pelajaran mesin sensi, yaitu model pembelajaran yang pertama masih monoton atau satu arah. Kemudian yang kemampuan dasar hitung saya ambil tergolong rendah pada pelajaran mesin sensi. Untuk akar penyebab masalahnya karena memang terbatasnya pemahaman guru dalam menerapkan model-model pembelajaran. Untuk yang hubungan komunikasi antar guru dan peserta didik, itu akar penyebabnya memang hubungan antara orang tua siswa dengan
guru yang kurang efektif. Kemudian yang keempat, guru yang belum mengoptimalkan model pelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik siswa, karena akar penyebab masalahnya itu terbatasnya pemahaman guru dalam model-model pembelajaran dan kurangnya persiapan dalam pembelajaran. Akhirnya setelah ada akar penyebab masalah, analisis untuk bab LK selanjutnya yaitu mengenai masalah yang terpilih yang akan diselesaikan. Saya ambil 2 dari akar penyebab masalah. Yang pertama adalah model pembelajaran yang monoton atau satu arah, akar penyebab masalahnya. Akhirnya masalah yang terpilih yang akan saya selesaikan yaitu nanti peserta didik sulit memahami mengenai pembelajaran yang akan dipraktikkan pada mesin CNC. Kemudian akar penyebab masalah dari terbatasnya pemahaman guru dalam menerapkan model pembelajaran dan kurangnya persiapan dalam mengajar. Masalah yang terpilih yang diselesaikan adalah guru kurang maksimal dalam mengimplementasikan pembelajaran inovatif. Setelah dari 2 bab masalah tersebut, akhirnya di LK tugas selanjutnya 2.1 yaitu mengeksplorasi alternatif solusi dari 2 masalah tadi, akar penyebab masalah dan masalah yang terpilih. Untuk yang akar penyebab masalah yang pertama yaitu guru masih menggunakan model pembelajaran monoton atau satu arah. Akhirnya eksplorasi alternatif solusi yang tadi sudah ada di kajian literatur. Yang pertama yaitu ada Daryanto 2012 mengenai project based learning, yaitu model pembelajaran yang menggunakan proyek kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi. Kemudian ada problem centered learning atau PCL, model pembelajaran sains yang memberikan kesempatan kepada peserta didik agar melakukan aktivitas belajar berpotensi sehingga membuat partisipasi dalam mengajar. Membagi model PCL menjadi 3 komponen, yaitu mengerjakan tugas, kegiatan kelompok, dan berbagi pendapat. Kemudian yang ketiga ada problem based learning, merupakan suatu strategi pengajaran di mana peserta didik secara aktif dihadapkan pada masalah kompleks dan situasi. Kemudian untuk hasil wawancara guru dapat Pak ya, apa namanya, diringkas karena waktunya nanti nggak Oh iya, cukup. ya Bu. Ya jadi. Singkat saja Pak Tri ya. Oh iya Pak. Bisa Iya. 2 menit lagi Pak ya. Iya. Karena ini sudah. Jadi eksplorasinya tadi untuk saya menemukan hasil analisis alternatif yaitu bisa menggunakan PJBL ya, karena ada beberapa kelebihan seperti meningkatkan motivasi pembelajaran, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, peserta didik aktif dalam praktek yang kompleks dan juga meningkatkan kolaborasi. Kemudian di analisis yang kedua tadi guru kurang maksimal yaitu karena akar formulasinya yaitu terbatasnya guru dalam menerapkan model pembelajarannya. Akhirnya saya memilih untuk pembelajaran discovery learning, yaitu yang pertama mendorong aktif dan motivasi si peserta. Kemudian peserta sesuai dengan kapasitas dan kecepatan peserta didik. Kemudian mengedepankan kemandirian dan kreativitas peserta. Kemudian menekankan pembelajaran pada proses yang bukan hasil. Ya. Setelah dari itu, dari satu, akhirnya kerja yang LK yang 2.2 itu menentukan solusi. Akhirnya solusi yang relevan dari yang pembelajaran tadi yang pertama, itu guru harus memaksimalkan dan mengoptimalkan model PJBL Project Based Learning sebagai model pembelajaran pada mata pelajaran mesin free CNC ketika praktek di bengkel. Kemudian untuk yang kedua nanti akan memaksimalkan, mengoptimalkan model pembelajaran discovery learning pada model pelajaran CNC ketika pemahaman dasar. Jadi saya nanti menggunakan discovery learning dan PJBL karena discovery mampu memecahkan masalah yang ketika praktek masih butuh analisis. Kemudian nanti PJBL ketika praktek menggunakan hasil. Oke, seperti itu Bu Nur Naila dan juga Pak Andi.
presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ade Muas yang mencoba. Ya, terima kasih Ibu Pak Tri Sugiharto ya. Iya Pak. Oke, baik. Terima kasih atas sajiannya ya yang telah disampaikan ke kami terkait masalah yang telah diangkat sampai di kegiatan rencana aksi, Pak ya. Iya Pak. Tadi saya mendengar ada beberapa masalah ya yang kemudian dirumuskan menjadi akar penyebab masalah ya. Iya betul Pak. Ya. Pertanyaan saya di sini saya lebih ke masalahnya Pak ya. Kalau saya ingin coba digambarkan Pak ya atau dijelaskan kira-kira bagaimana cara Pak Tri ya atau teknik apa yang digunakan Pak Tri ya Iya Pak. yang digunakan pada solusi untuk menentukan ataupun mengatasi suatu masalah yang telah diidentifikasi Pak. Menentukan masalah dulu ya Pak. Ya. Jadi untuk menentukan masalah, jadi kita melihat akar permasalahannya dulu Pak. Kalau yang dari saya ambil kan akar penyebab masalah dari yang identifikasi itu mengerucut kepada pembelajaran yang masih monoton satu arah beserta pemahaman terbatasnya pemahaman guru dalam model pembelajaran yang inovatif. Itu Akhirnya teknik apa Pak? kenapa? Cara atau tekniknya untuk mengidentifikasi itu seperti apa? Cara untuk mengidentifikasikan. Yang kalau menurut saya untuk mengidentifikasikan itu kita melihat dasar-dasar dari situasi pembelajaran di kelas dulu Pak. Jadi kalau di kelas itu kita lihat model pembelajaran seperti apa, terus kemudian masalah siswa juga seperti apa. Kalau misalkan di kelas kurang aktif, siswanya kurang aktif, monoton, siswa merasa jenuh, bosan, maka kita mencari akar permasalahan tersebut Pak. Jadi kita mengidentifikasi itu melihat dari secara langsung di praktek di kelas. Jadi setelah itu akhirnya kita bisa menyimpulkan oh akar permasalahannya itu dari sini Pak. Misalkan siswa itu malas belajar itu kenapa? Ternyata masalahnya guru kurang masih menggunakan monoton. Kemudian juga mungkin ada siswa yang ada masalah di keluarga, atau siswa tadi misalkan belum berangkatnya tadi tergesa-gesa. Nah, itu bisa kita simpulkan mengidentifikasi dulu, kemudian kita bisa menentukan akar permasalahannya itu. Jadi kalau mengidentifikasi, kalau menurut saya langsung kita lihat situasi dan kondisi di kelas tersebut Pak. Jadi kita melakukan mengidentifikasi bisa dengan wawancara langsung ke siswa, atau kita melihat ke gurunya, atau kita lihat situasi kelasnya seperti apa. Mungkin seperti itu Pak. Oke, baik. Saya lanjut terkait masalah identifikasi Pak ya. Tadi kan sudah ada masalah yang telah diidentifikasi. Kira-kira Pak Tri ya. Iya Pak. Solusi apa yang Bapak bisa ambil ya untuk mengatasi masalah tersebut Pak? Solusi yang bisa saya ambil yaitu yang sesuai dengan yang tadi saya kerjakan di LK. Jadi yang pertama setelah menemukan akar permasalahannya Pak. Jadi akar penyebab masalah yang saya gunakan tadi kan model belajar monoton dan guru kurang inovatif. Jadi akhirnya saya membaca dulu dari sebuah alternatif solusi, yaitu dari kajian literatur beserta hasil wawancara guru dan kepala sekolah dan teman sebaya. Akhirnya saya mengambil alternatif solusi untuk yang saya ajarkan Pak ya. Jadi nanti saya mengajarkan ini tentang pelajaran mesin freeze CNC Pak.
yang dimana pelajarannya itu walaupun masih kelas 2, tapi dibutuhkan yang pertama itu karena esensi kan teknologi nih Pak, pelajaran yang penuh teknologi, jadi nanti harus menggunakan, kalau bisa menggunakan berbasis Android Pak, jadi nanti anak-anak itu bisa menginstal simulasi CNC Freeze itu ada di aplikasi Android secara gratis, jadi anak-anak itu bisa menggunakan itu. Kemudian nanti juga menggunakan metode PJBL yang nanti langsung praktek dan diberikan tugas, langsung ada LKPD-nya juga. Nanti kita bisa menyimpulkan nilai-nilai atau ilmu yang diserap oleh siswa. Untuk yang solusi yang itu yang kedua, yang pertama tadi yang discovery learning, yaitu pemecahan masalah ya, yaitu dengan kita memberikan pemahaman dulu mengenai hitungan dasar, program absolut incremental. Kemudian setelah itu kita memberikan bentuk program sederhana. Kemudian kalau kita sudah ajarkan, mereka sudah tahu, akhirnya kita mengedit sedikit soal tersebut menjadi job sheet yang berbeda, yang akan menyebabkan siswa tersebut harus bisa berpikir untuk menganalisa, sedikit ada perubahan gambar atau bentuk, seperti itu Pak. Jadi analisis solusinya yaitu saya menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan yang dibutuhkan pada saat saya mengajar pada mata pelajaran mesin-mesin freeze CNC. Seperti itu Pak Andi. Oke, baik Pak Tri. Kemudian Pak Tri kan sudah buat perangkat ya di rencana aksi 1 dan rencana aksi 2. Sudah Pak. Oke, baik. Coba dijelaskan ke kami Pak Tri ya, atau ditunjukkan pada komponen dan kegiatan apa saja di perangkat Pak Tri itu telah mengintegrasikan pelajaran HOTS dan TPEC Pak. Untuk yang pelajaran HOTS itu, ini tadi kan sudah saya kirim di LMS ya Pak ya, nanti Pak Andi bisa melihat. Jadi untuk yang pembelajaran aksi 2 ini yang saya ambil adalah yang aksi kedua, pertemuan 1 dan pertemuan 2 yang saya kirim di Bapak dan Ibu. Itu aksi yang pertama, aksi yang kedua, pertemuan yang 1 dan kedua. Untuk yang pertemuan pertama itu yaitu mengenai, ini saya melihat yaitu menerapkan teknik pemrograman mesin freeze CNC, yaitu tentang merinci. Kemudian untuk di RPP-nya yang saya ambil adalah discovery learning. Kemudian di pengembangan inti, pembukaan atau penutupan nanti bisa dilihat, itu nanti juga ada, saya ambil beberapa inti yang paling penting, yaitu tentang memberikan tugas. Nah, yang tugas yang pertama ini mungkin bisa dilihat di LKPD Pak ya. Saya dilihat di LKPD, ini bentar saya lihat di LKPD. Nah, di lembar kerja ini kan masih menerapkan Pak, karena aksi kedua pertemuan pertama yaitu menerapkan programnya dulu Pak. Jadi saya ambil ini, ini job sheet yang huruf M ini Pak. Ini saya ambil ini yang membuat program absolut dan incremental dengan huruf M Pak ya. Tapi di materi atau PowerPoint yang saya jelaskan itu anak-anak masih saya beri huruf H Pak. Ini di materi pelajaran ada huruf H. Ini akhirnya di LKPD saya kasih perubahan hurufnya jadi huruf M, yang dimana nanti ada kurang lebih 1, 2, 3, 4 titik dengan kode yang berbeda. Tapi nanti untuk absolut incrementalnya tetap sama menggunakan sistem itu, tetapi nanti koordinatnya itu yang berubah. Jadi menurut saya ini mungkin bisa dikatakan HOTS Pak. Untuk yang iya. Oke, baik Pak. Terima kasih ya. Selanjutnya saya meminta pendapat Pak Tri ya. Iya Pak. Pak jelaskan ke saya. Ini kan Pak Tri sudah mengintegrasikan HOTS dengan TPEC ya. Iya Pak. Nah, sekarang saya mau mendengar pendapat Pak Tri ya. Perspektif Pak Tri, pembelajaran HOTS itu apa sih sebenarnya dengan TPEC, pembelajaran TPEC? Sepengetahuan saya HOTS itu kan higher
tinggi sih Pak, berpikir lebih tinggi Pak. Kalau saya yang Higher dapat order thinking ya skill. ada thinking skill Pak. Oke, silakan dijelaskan. Menurut Pak Tri itu pembelajaran HOTS itu apa? Yang apa ya, kalau dilihat dari KKO itu lebih ke menganalisis dan mengcreate Pak, jadi membuat seperti itu Pak. Kalau saya lihat itu lebih ke arahnya yang C456 Pak, kalau sepengetahuan saya seperti itu. Jadi siswa itu sepertinya harus belajar menganalisis dan membuat produk yang berbeda dari yang diajarkan di sekolah. Mungkin seperti itu Pak. Mungkin ya. Wah, harus belajar Pak Tri ya. Jangan cuma hanya mampu mengoperasikan KKO, penggunaan ranah HOTS, tapi Pak Tri belum maksimal dalam pemahaman HOTS-nya ya. Iya Pak. Kalau Pak Tri secara teknis oke dapat ya untuk penggunaannya. Sedangkan tipek apa Pak? Ini tipek yang saya belum tahu Pak. Belum. Belum tahu Pak. Jadi di perangkatnya belum ada yang menggambarkan tipek Pak? Tidak ada Pak, makanya saya tidak menampilkan karena saya sendiri juga belum tahu Pak. Belum ya? Tidak ada, coba dilihat tidak ada Pak. Iya, saya sudah cermati. Saya pikir Pak Tri sudah mengintegrasikan tipek. Ternyata belum Pak ya? Belum Pak. Oke. Baik, mungkin itu cukup dari saya Pak Tri ya. Ya. Terima kasih Pak Andi. Ibu Nurlela, silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Mas sudah memberikan kesempatan kepada saya bersama pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Pak Tri dalam kondisi sehat walafiat selalu sampai akhir penyelesaian PPGI-nya. Amin. Ya, jadi saya lanjut saja. Pak Tri kan tadi sudah memaparkan begitu banyak masalah yang terjadi di sekeliling Pak Tri ya, terutama dalam hal bagaimana upaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan memaparkan pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan baik dengan kepala sekolah atau teman sejawat, dan berbagai literasi sudah dicoba. Namun hal ini tidak cukup untuk membantu Pak Tri ya. Tidak cukup membantu Pak Tri dalam hal memaksimalkan kegiatan proses pembelajaran. Nah, menurut Bapak, apa yang paling urgen atau apa yang paling memberikan sumbangan terbesar menyebabkan hal ini terjadi? Untuk masuk di PPG ini, Bu. Ya, Pak? Mungkin bisa diulangi lagi, Bu. Mungkin bisa diulangi lagi. Oh iya, jadi kan Bapak sudah mengikuti berbagai proses kegiatan di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, Bapak sudah menyampaikan berbagai macam permasalahan-permasalahan. Nah, dari permasalahan ini Bapak juga sudah mencoba untuk melakukan kolaborasi ya, melalui teman sejawat atau kelas bola. Itu sudah hal yang luar biasa upaya Bapak. Namun upaya-upaya itu rupanya belum bisa maksimal untuk mencoba mengalihkan perhatian siswa secara maksimal sesuai harapan Pak Tri dalam proses pembelajaran. Nah, yang saya mau tanyakan, apa sih yang menyebabkan hal ini sumbangan terbesar sampai ini terjadi? Apa sih menurut Bapak? Ya, kalau dari pengalaman yang sudah
saya terapkan di sekolah Ibu. Ya memang yang pertama memang kita untuk memaksimalkan pembelajaran itu kalau menurut saya sih tidak bisa sampai 100% ya Bu. Memang karena yang pertama itu karakteristik siswa Ibu. Jadi kalau menurut saya itu memang yang pertama itu adalah karakteristik dari siswa tersebut. Karena sekolah kami ini memang sekolah yang kalau di swasta itu memang kan di apa Bu ya, kalau dalam artian nomor 2 Bu dari negeri. Jadi yang pertama itu untuk pengenalan siswa tersebut yaitu kita adalah utamanya itu menguasai kelas dulu Bu. Jadi kalau menurut saya sendiri pembelajaran apapun kalau menurut saya itu tidak akan pernah efektif Bu selama guru tersebut itu tidak bisa menguasai kelas. Dalam artian menguasai kelas itu guru itu minimal itu dihormati. Dalam artian ada gurunya dia tahu, duduk dulu lah. Tapi kalau misalkan guru itu datang tapi siswanya nggak takut, masih rame, nah itu nanti kalau mengendalikan kelas itu lebih susah. Jadi menurut saya dulu yang pertama itu adalah tentang menguasai kelas. Kemudian kalau kita sudah mengendalikan kelas, maka setelah langkah selanjutnya itu dengan mengubah metode pembelajaran Ibu. Ini yang kalau di saya sendiri memang pembelajarannya itu ujuk-ujuk tiba-tiba itu langsung praktek Bu kalau saya buat. Jadi nanti sudah saya kasih LKPD, jobsnya seperti ini, tapi itu untuk sensi mereka belum langsung saya arahkan ke praktek. Biasanya nanti saya arahkan itu 2 bulan, 3 bulan saya ajari tentang materi dasar dulu untuk cara menghitung. Kalau di sekolah kami Bu itu memang mohon maaf memang siswanya untuk menghitung itu dari 36 siswa itu kurang lebih hampir 10 anak Bu. Kalau yang lebih dari itu hitungan dasar pun mereka tidak bisa. Jadi kalau di sensi yang saya ajarkan ini mereka itu lebih suka kalau Pak programnya mesinnya itu jalan sendiri bikin huruf. Itu dia kalau lihat program seperti itu dia jalan, mesinnya jalan, dia senang. Tapi kalau disuruh program dia itu diam saja. Kenapa kok diam? Saya lupa nggak suka ngitung, saya mendingan langsung bundanya jadi, nggak bisa kan seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga memang masalah fasilitas sekolah juga Ibu, karena di sekolah kami itu juga masih ada 2 mesin, 1 mesin bubut sensi sama 1 mesin sensi freeze. Jadi kita untuk freeze itu ya gantian. Jadi memang terbatasnya seperti itu. Jadi saya simpulkan yang pertama itu memang kita harus mengetahui karakteristik siswa yaitu tentang penguasaan. Kemudian yang kedua yaitu metode model pembelajaran yang bisa jangan sampai siswa itu bosan karena guru yang monoton. Yang ketiga yaitu tentang fasilitas sekolah juga sangat berpengaruh. Mungkin itu Ibu Nurhaila dari saya. Baik, saya kira Pak sudah mencoba bagaimana mengakomodasi ya masalah yang terjadi, tapi itu ya saya katakan mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi kondisi selain yang variabel-variabel yang Bapak sudah sampaikan tadi, atau varian-varian yang penyebab masalah. Nah, di sini kan memang diperlukan upaya tindak lanjut begitu, sehingga ini proses pembelajaran tetap berjalan sesuai yang diharapkan meskipun dalam kondisi sarana dan prasarana terbatas, karakteristik anak yang beragam yang mungkin Bapak hadapi tidak seperti peserta didik yang mungkin ada di PNE di negeri, tetapi ini bukan berarti bahwa tumbuh kembang atau majunya sekolah tidak dipengaruhi oleh aspek ini. Jadi harus Bapak punya satu terobosan untuk membantu anak-anak itu ya ampuh di dalam menyelesaikan tugas-tugas yang Bapak berikan seperti itu. Coba Pak, bagaimana caranya itu Pak, upaya tindak lanjutnya?
untuk upaya tindak lanjut yang saya pernah lakukan itu, yang pertama karena memang anak-anak kesulitan dalam memahami karena materi sains ini kan agak penuh perhitungan, Bu. Jadi yang pertama yaitu saya pertama itu melihatkan video dulu di internet atau YouTube itu. Jadi gambaran-gambaran yang bisa memotivasi. Jadi yang pertama itu karena sensi ini kan mesin yang bergerak dengan sendirinya. Jadi saya lihatkan mesin yang bisa membuat sebuah produk sederhana yang bisa dijual, yaitu seperti membuat akrilik gitu, Bu. Jadi seperti itu berarti bisa dijual produknya. Kemudian setelah itu saya juga membuat produk yang dari akrilik itu yang dikasih lampu yang bisa membuat bentuk gambar orang. Nah, itu kalau dikasih lampu kan lebih tampilannya lebih bagus. Itu saya tampilkan di sekolah juga ada, dan saya foto. Kemudian setelah itu anak-anak saya beritahu seperti ini. Nah, ini itu bisa memberikan hasil pemasukan. Nanti kalau kamu bekerja bisa memberikan pemasukan. Kalau yang penting kalian tahu dasarnya menggunakan mesin ini, programnya tahu, dan juga bisa kalian itu digunakan untuk berpikir desain. Jadi kalau sudah desain seperti ini, nanti kalau bekerja di perusahaan itu nanti ya kalau kita ngomong ya biar semangat itu memang dari gajinya dulu. Kalau desain itu dilihat dari gajinya lumayan, karena pekerjaannya yang dituntut lebih sedikit berpikir, akhirnya gajinya itu lebih lumayan. Akhirnya setelah saya memotivasi anak-anak tersebut, mulai dari produknya bagus, bisa dijual, kalau bekerja itu bisa menghasilkan, kalau dilihat dari gaji ya sedikit lumayan. Anak-anak akhirnya kalau saya teliti itu kurang lebih hampir 50% langsung semangat itu. Langsung semangat dalam artian mau menghitung. Walaupun ya dengan sedikit saya harus belajar ya dalam artian telaten, pelan-pelan mengajari siswa tersebut untuk menghitung dasar. Walaupun nanti sampai selesai naik kelas 3 itu materinya saya kadang tidak tuntas. Karena materi dasar yang penting itu anak-anak harus tahu dulu. Untuk masalah kelanjutan yang berpikir lebih lanjut itu nanti bisa saya sampaikan kalau materi yang dasar dari semua yang wajib dipahami oleh siswa itu harus tahu dulu. Jadi kalau tingkat lanjut itu nanti dulu. Yang penting siswanya, saya berkomitmen itu kalau bisa lebih dari 75% siswa itu juga harus paham. Dengan cara saya kalau memberikan soal, itu kalau sudah paham berarti mereka sudah memahami. Mungkin itu tindak lanjut dari yang saya pernah lakukan di sekolah itu. Ya. Lalu pada saat Bapak telah mencermati, lalu mencoba mengeksplorasi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Nah ini bagaimana cara Bapak melakukan analisis alternatif solusi? Untuk mencari analisis solusi, yaitu kalau saya dari LK yang saya kerjakan tadi itu mengenai pembelajaran, Bu ya, pembelajaran yang monoton dan juga guru tidak mengoptimalkan pembelajaran yang TIK. Jadi solusinya untuk yang pertama memang kita harus mempelajari tentang perkembangan pembelajaran tentang TIK, Bu. Jadi kalau saya sendiri kalau di mapel presensi ini memang anak-anak saya kasih solusinya ya itu harus bisa ya minimal punya HP dulu, kemudian karena sensi kan kalau belajar itu hanya seminggu sekali akhirnya supaya anak-anak tahu pemrograman minimal mereka punya HP dulu, downloadnya gratis, tidak bayar, pakai wifi sekolah. Akhirnya mereka tak kasih tutorial, saya juga buat sedikit YouTube untuk tutorial program sederhana, nanti anak-anak bisa mempraktekkan. Setelah itu anak-anak bisa mempraktekkan di rumah atau di luar sekolah, yang penting seperti itu. Itu mungkin alternatif solusi yang bisa saya gunakan untuk mapel CNC ini. Mungkin seperti itu, Ibu. Lalu tolok ukur atau penilaian yang
Bapak bisa gunakan di dalam proses pembelajaran, apa yang Bapak lakukan? Untuk tolak ukur yang saya gunakan itu sesuai dengan KPD yang saya buat. Nanti ada beberapa kriteria untuk yang praktek. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari acuan itu, kalau untuk praktek ya memang siswa itu minimal untuk yang untuk yang aksi 2 pertemuan pertama itu memang siswa harus bisa memprogram dulu, mensimulasikan. Jadi tolak ukur saya itu memang siswa minimal itu harus bisa memprogram, walaupun setiap siswa itu berbeda job sheet-nya. Nanti setelah saya kasih job sheet yang sederhana, nanti job sheet yang kedua itu anak-anak saya suruh desain sendiri, memprogram sendiri, dan menginput mesin programnya ke mesin itu sendiri. Jadi tolak ukurnya itu saya targetkan itu minimal siswa itu bisa mensimulasikan dulu. Misalkan kalau tidak bisa mensimulasikan atau hasil yang dihasilkan simulasi itu masih salah, jadi kalau menurut saya masih kurang. Walaupun sih memang mereka sudah tahu program dasarnya, tapi untuk mendesain program kan mereka juga harus berpikir setidaknya, oh saya tahu kalau program ini itu gerakannya seperti ini, berarti diajak untuk menganalisa, berpikir. Untuk sensi itu bisa seperti itu, karena memang anak-anak harus belajar berpikir, menganalisa, memprogram, walaupun hurufnya berbeda tapi intinya sebenarnya sama, cuma koordinat saja yang berbeda. Jadi tolak ukur menurut saya itu anak-anak yang seharusnya minimal harus bisa sampai simulasi gitu. Menurut saya seperti itu. Ini kan Bapak menggunakan model Discovery learning. Discovery. Iya, discovery learning. Discovery learning Bapak sudah bahwa untuk mengantisipasi atau supaya Bapak agar dimungkinkan akar masalahnya itu ya guru mencoba menerapkan discovery learning ya. Iya, discovery learning. Nah, discovery learning. Nah, di dalam discovery learning ini kan ada beberapa ada beberapa tahapan di dalam sintaksnya kan? Iya. Nah, ketika Bapak menentukan pilihan discovery learning, itu bagaimana Bapak memplot karakteristik materi berdasarkan tahapan-tahapan yang terdapat di dalam DL. Ya. Untuk di discovery learning itu kurang lebih ada 6 fase Ibu ya. Jadi untuk fase yang pertama itu peserta diberikan rangsangan stimulasi. Kalau saya lihat di perangkat yang saya gunakan itu, yang pertama kan guru minta siswa melihat tayangan slide, jadi nanti saya buat PP ya. PP sudah saya kirim di LMS itu Bu. Kemudian saya menjelaskan dulu tentang rangsangan tadi. Yang saya maksudkan ini Pak, bagaimana Pak ini di antara tahapan-tahapan DL ini kan Bapak sudah memplot karakteristik materi ya Pak ya? Yeah. Nah, karakteristik materi ini dari beberapa langkah atau tahapan-tahapan di dalam sintaks itu bagaimana Pak supaya sintaks ini berjalan secara sempurna sesuai dengan karakteristik materi yang Bapak buat. Untuk sintaknya sesuai saya ambil ini karena memang dalam discovery learning kan ada fase tadi yang mulai dari pemberian rangsangan itu saya memberikan penjelasan dulu Ibu, jadi kepada siswa karena ini kan materinya belum praktek, jadi masih menganalisis program dasar. Kemudian setelah saya berikan rangsangan stimulasi, kemudian saya memberikan identifikasi masalah. Jadi nanti saya kasih jelaskan tentang soal yang kalau di LKPD itu saya membuat huruf H. Jadi siswa tersebut
saya identifikasi masalahnya tentang materi memprogram huruf H. Kelasnya ini Pak, kelas 12 ya? Kelas 11 Ibu, saya masih kelas 11. Ya. Lanjut Pak, coba. Ya, yang saya gunakan ini masih kelas 11 Ibu. Jadi setelah saya berikan stimulasi rangsangan, yaitu kemudian saya berikan identifikasi masalah, yaitu nanti saya kasih jelaskan masalah tentang program huruf H. Kemudian setelah itu kalau mereka sudah paham, akhirnya saya memberikan pengumpulan data, yaitu dengan memberikan program huruf M. Nanti anak bisa berkelompok berdiskusikan mengenai data yang huruf yang sudah saya berikan, yaitu huruf M tadi yang di program itu kan sedikit berbeda dengan huruf H. Kemudian fase keempat yaitu pengumpulan data. Berarti mereka setelah berkelompok mendiskusikan tentang program di huruf M tadi itu. Setelah dari fase keempat, setelah mengolah, kemudian dia membuktikan atau verifikasi, yaitu dia membuktikan disimulasikan. Nah, disimulasikan bisa lewat HP-nya dia atau di mesin juga bisa. Setelah itu fase ke-6 yaitu menarik kesimpulan. Setelah disimpulkan, kemudian mereka menyimpulkan, yaitu dengan berdiskusi maju secara berkelompok untuk menjelaskan tentang program yang mereka buat. Misalkan kalau ada kesalahan program, dia bisa menjelaskan. Kalau ada misalkan kecepatan feedingnya berapa, speednya berapa, itu bisa mereka jelaskan. Jadi yang saya gunakan itu 6 fase dari discovery learning itu. Jadi memberikan stimulasi, yang kemudian mengidentifikasi, untuk yang ketiga mengolah data, kemudian mengelola, kemudian membuktikan, dan yang terakhir menyimpulkan dari permasalahan tersebut. Iya Bu, itu. Iya, ini kan tadi saya bertanya di karakteristik materi Pak ya, materinya itu kan ini kelas 11 ya Pak ya, kelas Iya, 11. kelas 11. Ada tingkatan-tingkatan pengetahuan yang Bapak harapkan bisa dijawab oleh peserta didik sebagai tolok ukur bahwa memang dalam pembelajaran ini Bapak sudah menerapkan discovery learning dengan sempurna. Itu kan faktor pengetahuan yang Bapak berikan itu, atau elemen pengetahuan yang Bapak terapkan di dalam discovery learning itu Pak, yang saya maksudkan pengetahuan apa yang Bapak berikan ke peserta didik berdasarkan karakteristik materinya Bapak. Untuk karakteristik materi yang saya berikan itu, kalau di RPP kan tentang menerapkan itu. Jadi menerapkan program mesin presensi. Jadi untuk saya ambil discovery learning ini sesuai dengan materi tentang menerapkan teknik, karena di materi menerapkan teknik ini kan ada merinci bagian beserta nanti menguraikan. Jadi nanti setelah merinci bagian-bagian program. Saya mengerti Pak, maksud saya ini kan di karakteristik materi Bapak ada beberapa dimensi pengetahuan kan Pak. Tuh. Yeah. Nah kemudian Bapak sudah memilih discovery learning. Nah maksud saya ini ketika Bapak menerapkan karakteristik materi di dalam discovery learning itu, tahapannya sampai di mana gitu, tingkatannya sampai di mana. Untuk karakter materi tak Bu? Iya, karakteristik materi itu untuk sampai di mana? Untuk karakteristik materi kelas 11 Pak ya, kan kelas 11. Iya, kelas 11 Bu. Jadi ya, karakteristik materinya ini masih pemrograman dasar Ibu. Jadi anak-anak itu disesuai dengan yang di silabusnya itu memang
sampai mensimulasikan program, Bu. Kemudian mempraktekkan untuk yang semester 2 juga. Jadi anak-anak itu belajar pertama kan mengenal di silabus sebelumnya itu mengenal bagian, kemudian fungsinya, kemudian kontrolnya juga, kemudian setelah itu mengenal programnya, yaitu menerapkan tadi mengenal, jadi memahami, kemudian mereka menjelaskan, kemudian mereka mencoba menganalisis program dengan job sheet yang sudah diberikan, dengan materi program yang sudah diberikan kepada siswa. Jadi siswa itu harus bisa menganalisis dan program, kemudian sampai mengeksekusikan. Untuk yang kelas 11 itu sampai mengeksekusikan. Kalau yang kelas 12 itu sudah menggunakan CAD/CAM, kalau yang kelas 12 itu. Jadi kelas 11 ini mereka mulai dari mengenal bagiannya, memprogram dasar, kemudian sampai mensimulasikan, beserta yang terakhir mengeksekusikan benda. Itu untuk karakteristik materinya. Jadi kalau dilihat dari materinya ini sedikit lebih berpikir ke arah program, Bu. Jadi memang siswa harus lebih banyak mengetahui tentang program dasar. Karena sensi kan komputer numerik kontrol, jadi mereka minimal harus berpikir tentang program. Berbeda dengan mesin freeze konvensional yang mereka cukup mengenal bagian-bagian dan fungsinya saja. Tapi kalau lisensi mereka juga harus berpikir mengenai program, karena mesin ini tidak ada handle pemutar, hanya semua eretan dan motor yang menggerakkan semua eretan. Jadi karakteristiknya ya harus banyak berpikir untuk berprogram. Mungkin seperti itu. Lalu penggunaan teknologi untuk mendukung kegiatan pembelajaran di dalam penerapan Discover Learning seperti apa, Pak? Yang pertama, untuk yang aksi 2 pertemuan 1 ini, mereka di HP-nya itu bisa mendownload aplikasi yang namanya simulasi sensi, Bu. Jadi nanti simulasi sensi ada 2, yang lead sama yang freeze. Jadi anak-anak yang saya download yang freeze. Kemudian juga itu supaya anak-anak, setiap anak itu bisa memprogram, bisa melatih di rumah, bisa. Kemudian di sekolah juga ada komputer yang sudah disiapkan, itu tidak banyak, ada 2 yang kita siapkan, tapi nanti untuk diinputkan ke mesin. Jadi anak-anak setelah disimulasikan di HP, berhasil, kemudian diinputkan di komputer yang ada di sekolah. Kemudian setelah itu baru dimasukkan ke dalam mesin. Untuk videonya juga saya terapkan, videonya juga ada, kemudian juga PowerPoint yang juga saya gunakan supaya anak-anak bisa termotivasi. Untuk aplikasinya bisa menggunakan Android, HP-nya masing-masing bisa di-download. Jadi mereka bisa gunakan teknologi yang terbaru. Kalau dulu masih belum ada, ini juga barusan ada dan gratis juga. Jadi anak-anak bisa memaksimalkan. Berarti sebelum mengeksekusikan, anak-anak sebenarnya sudah bisa mensimulasikan sendiri dari rumah. Tapi tetap kita pantau, kita lihat simulasinya seperti apa. Misalkan kalau natap program atau natap cekam atau kelebihan natap, itu kita bisa mengecek lewat simulasi yang ada di komputer. Jadi teknologi yang digunakan bisa seperti itu, Ibu. Terus indikator mana, Pak, yang paling berat, yang berat diselesaikan bagi peserta didik? Indikator itu, Bu, tentang mengelola, menganalisis pemrograman. Itu kalau menurut saya paling berat itu, Bu, menganalisis sebuah program itu. Jadi anak-anak itu kalau kita kasih program yang sedikit berubah gambarnya, desainnya, kita yang desain gitu, Bu, ya. Itu anak-anak untuk menganalisisnya itu menurut saya itu sangat kurang. Kalau di sekolah saya memang sangat kurang. Jadi anak-anak itu lebih suka melihat jadinya saja, tidak suka lihat proses untuk menganalisis. Kalau saya buat program, saya mengajari satu persatu dengan program itu, anak-anak nyambung. Tapi kalau sudah saya ganti desainnya, walaupun hanya sedikit saja, itu anak-anak langsung merasa kesulitan. Gitu. Jadi bagaimana peran Discover Learning untuk mengantisipasi ketika Bapak mengajar dan siswa mengalami hal seperti itu? Bagaimana Discover Learning? Discover Learning-nya ya, jadi dengan pertama yang memberikan kelompok untuk mendiskusikan.
Jadi setelah saya ajarkan, untuk bisa teman-teman yang berkelompok tadi mungkin bisa mengajarkan yang siswa yang belum paham. Kemudian dan juga kita berikan ya tadi Bu, aplikasi itu menurut saya bisa membantu sedikit, walaupun nanti bisa tanya lewat WA, Pak ini salahnya di mana? Oh ya di screenshot saja kirimkan ke saya. Jadi anak-anak itu kalau misalkan pembelajaran di sekolah sudah selesai, jadi nanti minimal saya kasih tugas untuk minggu depannya minimal diselesaikan. Kalau nggak bisa menggunakan WA ya sama saya di screenshot, kalau salahnya di mana saya bisa membantu. Jadi Nah itu ini, iya Pak, ini biasanya kalau sistem apa namanya model pembelajaran berbasis IT yang berkaitan dengan KD-nya Bapak itu pada tahap mana Pak? Pada tahapan di sintaks itu Pak? kalau di sintaks di yang 4 ini Bu, di sintaks di 4 ini yang tentang yang mengolah data ini Bu, yang mengolah data ini, yang sudah mengolah data ini nomor 4, di mana siswa kan harus mengolah data processing, yaitu tentang yang sudah saya berikan kan fase 3 kan sudah kasih job sheet, kemudian didiskusikan, kemudian dikelola datanya, processingnya, untuk dipikirkan dengan kelompok tersebut tentang job sheet yang untuk menganalisa tadi. Berarti programnya sedikit berubah, itu mereka mencoba untuk menganalisis. Jadi di fase 4 itu mereka disuruh untuk mengolah data dari yang tugas yang sudah diberikan oleh gurunya. Makanya saya mengambil discovery learning karena mereka saya kasih job sheet yang sedikit berbeda itu tadi Bu. Kalau menurut saya sih seperti itu, kemarin harus bisa menggunakan discovery itu. Ya kan tapi discovery learning ini juga kan memiliki Pak kekelemahan. Nah bagaimana Bapak mengatasi kelemahan dari discovery learning ketika Bapak menerapkan DL ini? Untuk kelemahan discovery learning memang yang pertama butuh waktu Bu. Jadi anak-anak itu tidak bisa cepat untuk menangkap pembelajaran ini. Dalam mungkin kalau di KD-nya itu 4 kali 45 menit itu menurut saya itu dalam discovery learning itu kurang sebenarnya itu. Karena mereka harus menganalisis program ini tidak semudah menghitung dasar itu. Jadi mereka harus memikirkan program yang dimana agak sedikit lebih susah. Jadi kekurangan dari discovery learning untuk yang mengolah memang siswa lebih membutuhkan waktu yang sangat banyak. Karena karena di sekolah juga banyak kegiatan yang lain dan juga pertemuan yang sebenarnya hanya seminggu sekali, itu pun kalau sensi hanya 4 jam saja. Jadi harus membutuhkan waktu yang sangat banyak kalau dari segi kekurangan discovery learning. Kalau menurut saya seperti itu. Kemudian untuk berkelompok itu kalau menurut saya sebenarnya lebih baik kelompok itu jangan banyak-banyak. Kalau bisa ya 2 orang biar banyak tugasnya. Kalau kelompoknya kan ini kan 15, saya bagi 3 ke 5 orang. Kalau kelompoknya terlalu banyak itu juga nanti menyebabkan siswa banyak bercanda, yang berpikir 1, yang 4 nanti kurang aktif. Untuk kelompok mungkin bisa 2, tapi kalau 1 mungkin tidak berkelompok namanya. Jadi mungkin bisa 2 atau 3 biar lebih efektif. Bisa seperti itu Bu, dari discovery learning kekurangannya. Ya, saya kira cukup Pak. Iya Bu. Terima kasih Pak Iya Tri. Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Nurlela. Nah, insya Allah bisa, kan sudah dibekali toh. Iya. Ya baik Pak, terima kasih. Selanjutnya peserta kedua ya. Iya Bu. Terima kasih banyak Ibu atas bimbingannya. Nah, Silakan di stop record Bu Pak ya. Oh iya Pak, saya stop recording. Recording stopped. Mohon izin Pak Andi dan Bu Nerla untuk keluar dari room ini, oke? Mohon izin saya keluar untuk peserta selanjutnya.